Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Oktarantika Purnomo dari kelas Akuntansi 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis 2, dosen pengampu Ibu Ulfa Rahmawati, SE, MSc. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pertemuan ke-6, yaitu mengenai nilai penyusutan dan pembiayaan proyek. Akan tetapi, pada video kali ini, saya akan membahas tentang nilai penyusutan. Apa sih nilai penyusutan itu? Menurut PSAK nomor 16, depresiasi atau penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Logikanya, misalkan sebuah perusahaan mempunyai aset tetap, contohnya mesin produksi. Tidak mungkin mesin produksi tersebut dapat digunakan sepanjang masa. Pasti akan mengalami kerusakan. Maka dari itu, sebuah aset tetap pasti memiliki yang namanya masa manfaat. Masa manfaat sendiri adalah masa di mana aset tersebut dapat digunakan secara optimal. Berikut merupakan metode perhitungan depresiasi. Yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua jumlah angka tahun atau sum of first digit method. Yang ketiga ada saldo menurun atau declining balance method. Yang keempat ada saldo menurun ganda atau double declining balance method. Yang kelima ada metode jam jasa atau service hours method. Yang keenam ada metode unit produksi atau unit production depreciation. Yang ketujuh ada metode gabungan. Kemudian, di Microsoft Excel sendiri, kita dapat menggunakan beberapa fungsi untuk menghitung depresiasi dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Kita dapat menggunakan fungsi SLN pada Microsoft Excel. Lalu yang kedua ada saldo menurun atau declining balance. Kita dapat menggunakan fungsi DB. Lalu yang ketiga ada saldo menurun ganda atau double declining balance. Kita dapat menggunakan fungsi DDB. Lalu yang keempat ada jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Kita dapat menggunakan fungsi SYD. Berikut merupakan contoh soal beserta pembahasannya di Microsoft Excel. Contoh soalnya adalah PT ABC memiliki sebuah mesin produksi dengan harga perolehan 13 juta rupiah dengan taksiran nilai sisa sebesar 2.500.000 rupiah dan masa manfaat selama 4 tahun. Maka hitunglah penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Langkah pertama adalah membuat tabel seperti berikut. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam pengerjaan. Kemudian, di sini kita tulis harga perolehan sebesar 13 juta. Nilai sisa atau salvage-nya kita tulis sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu untuk masa manfaat kita tulis 4 tahun. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung penyusutan aktiva per tahun dengan cara sama dengan SLN. Mengapa SLN? Karena kita menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Kemudian buka kurung. Lalu di sini kita nampak SLN buka kurung cost. Cost kita isi dengan harga perolehan. Lalu titik koma salvage. Salvage merupakan nilai sisa. Kita langsung klik pada selnya. Lalu titik koma ada life. Life merupakan masa manfaat. Langsung kita klik pada selnya. Kemudian kita bisa langsung tutup kurung lalu enter. Sehingga
kita dapat langsung mengetahui berapa penyusutan aktiva per tahunnya, yaitu sebesar 6 juta, yaitu sebesar Rp2.625.000. Lalu yang selanjutnya kita dapat membuat tabel penyusutannya, yaitu yang pertama pada saat tahun ke-0. Maksudnya tahun ke-0 adalah tahun di mana pada saat kita membeli aktiva tersebut. Sehingga debit penyusutannya adalah 0, kredit penyusutannya adalah 0, total akumulasi penyusutannya juga 0, lalu nilai buku aktiva. Nilai buku aktiva pada saat tahun ke-0 atau pada saat tahun pembelian diisikan sebesar harga perolehan aktiva tersebut. Sehingga kita dapat langsung saja sama dengan kita klik sel tepat pada sebelah kanan harga perolehan, yaitu 13 juta. Lalu enter. Kemudian penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun pertama adalah sebesar sama dengan penyusutan aktiva per tahun ini. Lalu kita kunci selnya, lalu enter. Kemudian kita tinggal tarik saja sampai tahun keempat atau tahun terakhir. Mengapa mulai tahun pertama sampai tahun keempat penyusutannya tetap sama? Karena kita menggunakan metode garis lurus, sehingga penyusutan tiap tahunnya adalah sama. Lalu di kredit penyusutannya juga sama, tinggal gini. Lalu diabsolutkan, lalu tinggal enter saja, lalu kita tarik, udah. Lalu menghitung total akumulasi penyusutan. Total akumulasi penyusutan tahun pertama adalah jumlah dari kredit akumulasi penyusutan tahun ke-0 sampai tahun pertama. Lalu kita tutup kurung, enter. Lalu untuk nilai buku aktivanya pada tahun pertama adalah sama dengan harga perolehan. Kita kunci terlebih dahulu dengan absolut atau tanda dolar, lalu dikurangi dengan total akumulasi penyusutan, lalu enter. Sesudah itu menghitung total akumulasi penyusutan kedua. Caranya sama dengan menghitung total akumulasi penyusutan pertama, yaitu sama dengan sum buka kurung jumlah dari kredit akumulasi penyusutan tahun ke-0 sampai dengan tahun kedua, lalu tutup kurung, enter. Kemudian untuk menghitung nilai buku aktivanya adalah sama dengan harga perolehan dikurangi dengan total akumulasi penyusutan tahun kedua, enter. Total akumulasi penyusutan tahun ketiga juga sama dengan tahun kedua, yaitu jumlah dari kredit akumulasi penyusutan tahun ke-0 sampai dengan tahun ketiga. Untuk nilai buku aktivanya sama dengan harga perolehan dikurangi dengan total akumulasi penyusutan tahun ketiga. Untuk total akumulasi penyusutan tahun keempat adalah jumlah dari akumulasi penyusutan tahun ke-0 sampai tahun keempat. Kemudian untuk nilai buku aktivanya yaitu sama dengan harga perolehan dikurangi dengan total akumulasi penyusutan tahun keempat, enter. Dapat terlihat bahwa
2.500.000 merupakan nilai sisa dari mesin produksi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.